Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di season kali ini atau di video kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang bagaimana cara menumbuhkan rasa semangat gitu ya teman-teman ya. Karena orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis biasanya untuk semangat itu tidak ada ya, tidak ada sama sekali. Itu pengalaman saya. Kalau misalkan pengalaman Anda berbeda ya mungkin itu pengalaman Anda teman-teman ya. Tetapi kasus saya waktu itu ketika terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, rasa semangat itu tidak ada teman-teman ya, tidak ada sama sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan seperti biasa teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, seandainya kalian kalau misalkan mau bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tonton dulu deh video-video saya yang bagian lama gitu teman-teman ya. Karena untuk seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis semuanya sudah saya ceritakan di video-video sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Dari pertama mulai saya terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, kemudian macam-macam sensasinya, kemudian bagaimana cara menanganinya, bagaimana cara memahaminya, sudah saya share di video-video sebelumnya. Makanya sebelum kalian bertanya di kolom komentar, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video sebelumnya biar lebih jelas, biar lebih detail, ketimbang kalian bertanya di kolom komentar. Nanti saya menjawabnya bisa panjang lebar ya. Apalagi hari-hari sebelumnya sampai saat ini itu saya belum bisa menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar teman-teman ya. Mohon maaf sekali karena memang cuacanya sih ya. Jadi untuk nge-share video saja sangat sulit sekali, untuk masuk ke YouTube saja itu sangat sulit sekali karena cuacanya sangat buruk. Nah itu teman-teman, jadi saya mohon maaf sekali bagi teman-teman yang bertanya sampai saat ini belum sempat saya jawab gitu teman-teman ya. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung juga dimohon ya videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan pendaftaran, tidak memerlukan biaya. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terhadap kalian gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus menge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Nah itu teman-teman ya. Dan jangan lupa juga kalian juga ketika sekarang sedang menjalani metodenya baik-baik sama Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Karena kalian harus percaya, kalian harus yakin bahwa semuanya itu memang pemberian dari Allah. Sehatnya kita dari Allah, sakitnya kita dari Allah. Makanya ketika sekarang kalian mendapatkan cobaan, alangkah baiknya kalau misalkan kalian biar tidak pusing ya serahkan saja sama Allah ya teman-teman ya. Dengan catatan kalian juga harus sudah berikhtiar teman-teman ya, ikhtiar menjalankan metodenya gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian menjalankan kewajiban Allah ya, menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim atau agama apapun, pokoknya lakukan saja kewajibannya ya menurut agama kepercayaan masing-masing. Kemudian sering bersedekah ya, karena dengan sering bersedekah juga itu tidak akan membuat kalian miskin teman-teman ya, melainkan akan menambah kalian lebih kaya. Kenapa seperti itu? Karena Allah telah berjanji, barang siapa yang sering bersedekah maka rezekinya akan dilipat gandakan. Nah itu teman-teman ya. Nah selain kalian kaya, nanti ketika sudah bersedekah kalian juga akan dicintai sama Allah. Dan kalau sudah dicintai sama Allah, doa apapun yang kalian inginkan pasti akan dikabulkan. Bayangkan saja kalau misalnya sekarang kalian sedang menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan sensasi yang begitu dahsyatnya. Kalau seandainya kalian berdoa sama Allah, ya Allah, saya sudah tidak kuat nih, terlalu lama nih saya menderita, tolong angkat penyakit saya. Maka kun payakun, Allah akan mencabut penyakit kalian. Nah itu teman-teman ya. Karena Allah itu maha kuasa, Allah itu maha besar, semuanya tergantung dari ridhonya Allah. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya.
Kenapa sih orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu cenderung hilang semangatnya ya, bahkan hilang sama sekali ya, jadi tidak ada sama sekali rasa semangatnya, itu tidak ada. Nah itu teman-teman ya. Nah kalau misalkan kalian ingin menumbuhkan lagi rasa semangatnya, itu kalian harus ketahui dulu ya apa penyebabnya. Seperti biasa ya, saya selalu menjelaskan karena memang metode saya itu secara alami, tidak memakai obat apapun ya teman-teman, obat dokter, obat herbal saya tidak memakainya. Makanya saya selalu menganjurkan ketika kalian mau menangani itu kalian ketahui dulu ya apa penyebabnya gitu ya teman-teman ya. Nah sepengalaman saya teman-teman ya, sekali lagi saya juga bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli medis, saya itu hanya orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini selang beberapa tahun gitu ya teman-teman ya. Nah jadi saya menjelaskannya hanya sebatas pengalaman saya. Nah teman-teman ya seperti itu ya. Nah sepengalaman saya gitu teman-teman ya, jadi ketika menangani hal sesuatu itu kenali saja dulu, ketahui saja dulu asal mulanya dari mana. Nah sepengetahuan saya, sepengalaman saya, rasa semangat itu memang bisa disebabkan dua faktor ya. Nah itu teman-teman, dan dua faktor itu saling berkaitan sekali teman-teman ya. Nah yang pertama itu dari apa? Dari nilai gizi kita teman-teman ya. Kalau seandainya gizi kita kurang terpenuhi untuk seluruh tubuhnya, ya sudah pasti ya kita bakalan lemas gitu teman-teman, nggak ada gairah gitu. Mau gairah gimana teman-teman ya, tenaganya juga tidak ada ya. Nah itu kalau misalnya kalian tekadnya kuat sih ya, tekadnya kuat ada gitu, semangatnya ada gitu, tekadnya untuk bangkit itu ada, tetapi nilai kebutuhan untuk tubuh kita itu gizinya tidak terpenuhi setiap harinya, ya mau bangkit gimana, ya mau semangat gimana. Hati aja berkata ayo semangat, ketika berdiri ayo semangat, ketika udah berdiri nggak ada tenaga ya. Nah itu teman-teman, makanya kenali saja dulu ya. Bisa saja rasa semangat itu bisa ditunjang seandainya kalau seluruh tubuh kita itu kebutuhan gizinya, kebutuhan energinya itu terpenuhi teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi wajar sajalah kalau misalkan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis yang pencernaannya sedang terganggu, rasa semangat itu tidak ada, ya wajar saja, karena gizi kita itu, tenaga kita itu sebagai penunjang saja. Nah itu, jadi penunjangnya itu ya tenaga kita gitu teman-teman ya. Tetapi ini Pak, saya itu sekarang makannya sudah banyak nih, minumnya sudah banyak nih, tetapi kenapa masih tenaganya masih kurang? Ya kembali lagi ke sistem pencernaan kalian kan sedang terganggu ya. Jadi apapun yang kalian konsumsi itu nilai kebutuhan gizinya itu tidak terserap dengan sempurna teman-teman, karena pencernaannya sedang terganggu. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan dibikin cemas gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua itu selain kalian harus memenuhi itunya ya, gizi untuk tubuh kita itu bisa juga dari pikiran kita gitu teman-teman, bisa juga dari rasa cemas, bisa juga dari rasa ketakutan teman-teman ya. Jadi apapun yang kita lakukan karena kita takut, akhirnya kita lemes sendiri gitu teman-teman ya. Akhirnya ya nggak ada tenaga ya. Karena harus kalian ketahui juga bahwa rasa cemas, banyak pikiran juga gitu ya teman-teman, itu bisa menguras energi kita dengan cepat ya. Kita energinya cuma 20% karena pencernaannya sedang terganggu. Ya kita ditambah lagi kita ada rasa cemas, kemudian banyak pikiran. Ya yang 20% itu bisa hilang ya teman-teman. Makanya paling cuma 5% tenaganya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk di awal-awal gitu ya, untuk di awal-awal memang waktu itu untuk menumbuhkan rasa semangat saya itu, saya penuhi saja dulu gizinya. Jadi nah untuk memenuhi gizi itu ada trik tersendiri karena memang pencernaan kita sedang terganggu nih ya. Jadi kita memakai trik itu teman-teman ya. Kita kalau misalnya sekali makan diserap gizinya itu cuma sedikit, sementara kita membutuhkan yang banyak, ya kita pakai trik, kita sering saja makannya. Nah itu ya, gampang kan ya. Nah seperti itu ya, itu yang saya lakukan dulu ya. Jadi saya pakai triknya itu sering saja makan, nggak apa-apa ya, sering saja makan gitu ya. Kalau misalkan Pak saya tuh makannya nggak mau sering karena memang capek ya untuk sering makan. Dulu juga saya seperti itu ya, ketika makan sering itu memang ada rasa capek. Nah kemudian ada trik lagi ya, kalau misalkan kalian sering makan kemudian capek, ya kalian rubah triknya ya, perbanyak saja mungkin porsinya. Kalau misalnya sehari nih 7 kali, tetapi saya tidak mau 7 kali, maunya itu pengennya 3 kali atau 4 kali, ya nggak apa-apa.
penuhi saja porsinya ditambah lagi, yang dulunya makannya sedikit ya perbanyak saja. Tetapi Pak, makan banyak itu suka bikin suka bikin begah gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, begah itu hal biasa karena pencernaan kalian sedang terganggu, nggak apa-apa, begah itu hal yang biasa teman-teman, hal yang biasa. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi ketika kalian sudah itu isi saja ya energinya dengan cara sering makan lah gitu ya. Nah itu untuk penunjangnya gitu ya. Nah kemudian untuk menumbuhkan semangat itu ya, selain daripada penunjangnya ya pikirannya juga dijaga teman-teman ya. Pikirannya jangan terlalu banyak berpikir lah. Mungkin kalian sekarang tidak sadar ya, kalau misalnya dikatakan kalian itu banyak pikiran, pasti kalian akan nyolot ya. Pikiran dari mana? Saya itu orangnya nggak banyak pikiran. Tanpa disadari kalian setiap hari sudah memikirkan tentang penyakit, tentang sensasi. Nah itu dulu juga saya begitulah. Ketika keluarga sering mengingatkan ya sama saya itu, jangan terlalu banyak pikiran, katanya jalan-jalan saja. Saya suka nyolot ya. Saya suka nyolot sama keluarga. Pikiran dari mana? Saya nggak banyak pikiran, saya bilang gitu. Ini saya lagi sakit saja gitu, saya bilang gitu ya. Dan ketika sekarang saya mulai paham, saya baru tersenyum ya. Waktu itu memang benar ya, saya selalu memikirkan tentang penyakit, tentang sensasi, karena untuk banyak pikiran itu banyak sekali ragamnya ya. Bisa saja banyak pikiran tentang karena selalu memikirkan tentang keluarga, selalu memikirkan tentang kehidupan, selalu memikirkan tentang penyakit atau sensasi. Nah itu teman-teman ya, makanya dari mulai sekarang stop banyak berpikir, belajarlah masa bodoh teman-teman ya. Belajarlah masa bodoh tentang hal apapun, yang penting toh kita sudah melakukan saja. Contohlah kalau misalkan di pekerjaan ya, kalau misalkan di pekerjaan kan dulu yang pengen yang sifatnya itu pengen perfect ya, sekarang nggak usah perfect, yang penting ingat kesehatan saja kalian gitu ya teman-teman ya. Jadi bekerja ala kadarnya saja, yang penting toh kita sudah melakukan pekerjaan dengan baik gitu ya teman-teman. Jadi standar sajalah, nggak usah yang pengen perfect, yang kayak nggak usah ya. Kemudian permasalahan keluarga juga jangan terlalu diperdalam, nggak usah lah ya. Yang namanya manusia itu pasti mempunyai permasalahan sendiri masing-masing gitu ya teman-teman ya. Nah itu jadi mulai sekarang yang penting enjoy saja, jangan terlalu banyak pikiran. Nah gitu teman-teman ya. Nah kemudian ketika kalian sudah stop pemikiran yang lebih besar, sudah di stop, kalian ada hal yang paling penting sekali teman-teman ya, yang paling penting sekali. Kalau misalnya kalian sudah makannya energinya sudah diisi, kemudian pemikirannya sudah mulai di stop gitu ya teman-teman ya, tentang pemikiran yang besar itu sudah mulai di stop, ada satu hal yang harus kalian lakukan yang paling penting, yaitu apa? Latihan teman-teman ya. Ingat latihan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian semangatnya tidak ada, tolong pupuk rasa semangat itu dengan cara seperti apa? Menghadirkan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Menghadirkan hobi-hobi yang menyenangkan itu bisa memupuk semangat kita teman-teman ya. Itu yang saya lakukan dulu ya. Kalau misalkan kalian pengen tahu keterkaitannya, silakan kalian tanya ke ini ya, ke kepala ahli psikologis. Tetapi karena saya bukan ahli psikologis, saya tidak bisa menjelaskan hal seperti itu secara panjang lebar. Tetapi yang saya rasakan waktu itu memang seperti itu ya. Cara melahirkan semangat itu, cara menimbulkannya lagi itu ketika energinya sudah diisi, pemikirannya sudah di stop yang banyak-banyak. Nah itu dengan melatih kembali apa yang akan kita lakukan. Contoh lah, misalkan kalau misalkan saya melakukan hobi yang menyenangkan di awal-awal, melakukan hobi yang menyenangkan itu sangat tidak menyenangkan teman-teman ya, padahal itu kesenangan saya waktu itu ya. Contoh kalau misalkan saya itu dulu itu sering memelihara burung ya. Ketika mulai lagi memelihara burung, karena waktu ketika sakit itu burung saya jual semua ya, karena sayang ya, kasihan ya kalau misalnya tidak terurus, saya jual lah. Nah kemudian ketika pengen bangkit lagi, saya mencoba beli burung lagi ya, beli burung lagi sama sangkarnya. Ketika waktu itu, ketika saya mulai hobi-hobi di burung ya nggak ada semangat sama sekali ya. Berbeda ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, ketika saya melakukan hobi burung itu sangat menyenangkan sekali. Tetapi berbeda ketika sudah terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kesenangan hobi saya itu tidak ada. Cuman waktu itu saya tahu persis ya, ini butuh latihan saya bilang, karena mental saya sedang terganggu, psikis saya sedang terganggu, jadi semangat saya juga ikut terganggu gitu, ikut kena dampaknya teman-teman ya. Makanya harus dilatih lagi. Saya coba waktu itu, saya paksakan teman-teman ya.
Saya dulu waktu pertama kali sampai sekarang tuh ada burungnya ya. Itu saya beli anakan burung ya. Burungnya yang murah sih sebetulnya, nggak terlalu mahal-mahal amat gitu ya. Dulu tuh beli cuman berapa ya, cuman 15.000 anakan ya. Ketika itu belum punya bulunya, saya waktu itu coba suapin sampai sekarang besar. Nah itu ketika suapin itu saya nggak ada rasa senang-senangnya, padahal itu nyuapin anak burung, nyuapin anak hewan itu paling kesenangan saya ya. Nah ketika pertama kali itu tidak ada kesenangan sama sekali. Nah akhirnya waktu itu saya sempat berpikir juga ini butuh latihan, saya paksakan waktu itu. Nah ketika ada perkembangan gitu ya teman-teman ya, ada perkembangan di hobi, ketika selang 1 hari 2 hari itu ada timbul keinginan lagi teman-teman ya, ada keinginan lagi untuk menambah lagi jumlah burung waktu itu ya. Ketika ada keinginan lagi, saya coba membeli lagi. Ketika selang 1 hari 2 hari lagi itu timbul lagi teman-teman ya, timbul lagi rasa keinginannya. Nah itu salah satu contoh ya buat kalian. Tetapi kalau misalnya kalian hobinya yang lain, ya coba saja dari mulai sekarang, karena kalian itu butuh latihan. Jadi latihlah dari mulai sekarang, jangan menunggu-nunggu waktu teman-teman ya. Karena untuk seputaran asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau kalian tidak melakukannya dari sekarang, mau sampai kapan? Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan waktu itu ya, itu yang saya alami waktu itu gitu teman-teman ya. Makanya untuk semangat itu butuh latihan lagi. Sekarang contoh yang ringan lah, kayak macam jalan-jalan. Itu jalan-jalan, jangankan jalan keluar, baru nongol di pintu saja waktu itu ogah ya. Rasa cemas pasti hadir, rasa takut pasti hadir, jadi males aja gitu. Nggak ada tenaga mau ngapa-ngapain, serba lemes gitu ya teman-teman ya. Itu ya. Nah ketika saya latih kembali gitu ya teman-teman, saya paksakan keluar gitu teman-teman ya. Kemudian mencoba mencoba bermain ke tetangga gitu, ke teman-teman gitu ya. Nah di awal-awal memang sulit ya teman-teman, sangat sulit ya. Bohong lah kalau misalkan orang bilang Pak sama mudah katanya gitu. Di awal-awal enggak lah, itu mungkin pengalaman Anda, tetapi kalau pengalaman saya memang seperti itu. Di awal-awal sangat sulit sekali untuk berkunjung ke rumah teman itu ya. Jadi ketika berkunjung ke rumah teman pun di awal-awal itu, ketika saya duduk waktu itu, pengennya itu cepat-cepat pulang karena di rumah itu hal yang sangat nyaman sekali waktu itu ya. Nah ketika itu saya latih ya, saya sering berkunjung. Nah tanpa disadari seiring dengannya sering berjalannya waktu itu, justru kesininya ada keinginan tersendiri untuk mengunjungi lagi teman. Padahal waktu pertama kali saja itu saya ogah mengunjungi rumah teman itu. Saya melakukan kunjungan ke rumah teman itu karena dipaksakan teman-teman ya, karena dipaksakan. Nah kesininya karena mungkin terlatih lagi, emosinya terlatih lagi, mentalnya terlatih lagi, kemudian semangatnya terlatih lagi. Itu di pikiran itu ada setitik keinginan waktu itu untuk datang lagi ke rumah teman. Itu merupakan hal yang sangat besar waktu itu buat saya, karena memang di awal-awal itu saya nggak mau gitu ya, jangankan untuk berkunjung, keluar rumah juga tidak mau. Nah itu teman-teman ya, males saja, semangat tidak ada, mau melakukan apapun tidak ada semangat. Nah itu teman-teman ya, jadi itu sebagai contoh ya, buat teman-teman yang sekarang masih belum punya semangat, ayo latih lagi, mulailah dari sekarang gitu teman-teman ya, karena kalian itu semangatnya harus dilatih lagi ya. Semuanya harus dilatih lagi, dari mulai keinginan, dari mulai emosi, dari mulai tenaga pun kalian itu sekarang itu harus dilatih lagi. Nah kalau misalkan tenaga harus dilatih lagi, percaya nggak kalian? Mungkin saya ini pembohong, masa tenaga harus dilatih lagi? Jangankan orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis pun untuk tenaga butuh latihan. Contoh lah itu para atlet angkat besi. Dia itu mengangkat besi tidak langsung sekaligus yang sekian kilogram gitu ya, enggak. Dia itu latihan dulu dari awal-awal itu ya latihan angkat besi cuman beberapa kilo dulu gitu ya, hingga akhirnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dia itu menjadi atlet yang angkat besinya yang sangat besar sekali. Nah itu salah satu contoh. Nah itu teman-teman ya, jadi makanya stop berpikir dari sekarang. Yang penting kalian harus 3 perkara yang harus kalian lakukan ya. Yang kedua itu penunjang, yang ketiga itu lakukan. Yang pertama penunjangnya,
isi tenaga kalian dengan sering makan yang bergizi teman-teman ya, penuhi saja dulu gizinya. Yang kedua, stop berpikir tentang hal yang sangat besar ya. Kemudian yang ketiga, latih lagi. Nah itu teman-teman, latihlah dari mulai sekarang. Jangan menunda-nunda waktu kalau kalian pengen cepat-cepat sembuh ya teman-teman ya. Tetapi kalau misalnya kalian nyaman dengan sakit ini, ya silakan saja gitu ya teman-teman. Berarti kalian sangat nyaman sekali dengan penyakit ini. Nah itu teman-teman, tetapi karena waktu itu saya tidak nyaman dengan gangguan ini, makanya saya itu pengen bangkit ya. Pengen bangkit, pengen cepet lagi, kembali lagi kehidupan saya yang dulu itu, pengen cepet kembali lagi. Makanya waktu itu saya kuatkan, saya isi tenaganya, saya stop berpikir yang panjang, berpikir yang rumet-rumet itu saya stop. Kemudian saya itu lakukan saja. Ketika ada tenaga kan beda ya. Ketika ada tenaga, gizinya sudah penuh, hati kita kuatkan gitu ya. Ketika mau melakukan kan males ya. Waktu itu saya males nih, tetapi saya makan sudah nih, saya bilang gitu ya. Minumnya sudah. Tinggal apa lagi nih, saya bilang ini rasanya gizinya sudah penuh nih sekarang gitu. Saya berpikir waktu itu begitu ya. Nah ketika saya mau melakukan, dalam hati saya katakan gitu ya teman-teman ya, ini harus bangkit, ini harus bangkit. Waktu itu saya begitu ya. Jadi saya lakukan gitu. Nah seperti itu teman-teman, tenaganya kuatkan, ngamuk saja. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi ketika semuanya penunjangnya sudah ditangani, kemudian latihannya sudah dilakukan, itu pasti ada lagi. Tetapi berbeda ketika kalian salah satunya tidak kalian lakukan. Contoh lah, kalau misalkan dari energinya kalian kurang terpenuhi, pikirannya tapi bisa sudah di stop, kemudian kalian ingin melatih lagi, tetap saja tidak bisa. Dulu juga saya seperti itu ya. Ketika pemikirannya saya stop gitu ya teman-teman, berpikir yang panjang itu saya stop, tetapi energinya tidak saya isi gitu teman-teman, energinya tidak saya penuhi gitu teman-teman ya. Dalam hati saya katakan ini butuh bangkit, saya bilang latih, saya ngamuk gitu. Tetap aja pas ketika berdiri lemah karena nggak ada tenaganya. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya ketika kalian ingin menangani sesuatu, apalagi untuk rasa semangat, kenali saja dulu apa penyebabnya, gimana caranya, kemudian gimana keterkaitannya, dan harus bagaimana. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang pertama, bisa karena energi kita penunjangnya dulu terganggu gitu ya. Jadi isi saja penunjangnya, energinya penuhi dulu. Karena kalaupun misalkan kalian punya tekad yang kuat, punya semangat yang tinggi dalam hati itu ingin berusaha, kalau misalkan tenaga kaliannya tidak ada, ya mustahil lah saya bilang gitu ya. Nah itu teman-teman, makanya ketiga itu sangat terkait sekali. Yang pertama energinya penuhi, kemudian pemikirannya, rasa cemasnya atau berpikir yang banyaknya stop. Kemudian yang ketiga, latih dari mulai sekarang latih ya. Saya yakin kalian pasti bisa, karena kalian pasti bisa ya teman-teman, karena memang ini sebetulnya butuh latihan saja. Nah kalau misalkan butuh latihan, ya sudah lakukan saja dari sekarang. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja kalian cepat terbantu, semoga saja videonya itu bisa menjadi motivasi buat kalian, karena sebetulnya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sebetulnya sih hal yang sepele ya. Waduh gaya, hal sepele ya, karena saya sudah sembuh jadi mengatakan hal yang sepele. Tetapi ketika waktu itu, ketika saya terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, samalah dengan kalian murung cuman gini aja gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sama kalian juga, kalau misalkan kalian nanti sudah sembuh, pasti kalian juga akan menganggap sepele, karena sebetulnya memang sepele sih. Nah gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini seperti yang gangguan besar itu karena pemikiran kita yang terganggu gitu teman-teman. Jadi kita itu terkena dua gangguan ya. Yang pertama gangguan medis, yang keduanya itu gangguan psikisnya teman-teman. Tetapi beda ketika nanti kalian sudah mulai paham, sudah mulai mengerti, nanti justru kalian juga akan tersenyum sendiri kayak saya. Dan bahkan nanti kalau ketika kalian sudah sembuh total, kayaknya nonton-nonton video seperti ini itu ogah ya, malas ya. Karena saya juga seperti itu ya, ketika dulu ketika terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, nonton video kayak ini itu seperti hobi ya, menyenangkan, hobi bikin kita tentrem gitu ya, bikin bikin kita semangatnya ada lagi, timbul lagi. Nah itu ya, tetapi berbeda ketika sudah sembuh total gitu ya teman-teman ya. Nonton
video-video kayak gini itu kadang kalau ada tampilan di YouTube itu paling juga suka dilewati nontonnya itu ya paling nonton hiburan gitu, nonton film, kadang nonton berita gitu teman-teman. Untuk nonton video seperti ini, untuk nonton video seputaran asam lambung kena anestesi psikosomatis ketika sudah sembuh total, males ya. Malah Anda juga nanti lah bisa merasakannya sendirilah. Nah itu teman-teman ya, durasinya panjang lagi nih. Nah udah teman-teman ya, itu video dari saya. Makanya tetap saya titip pesan sama teman-teman, lakukan dari sekarang, jangan pernah menunda-nunda. Waktu itu tidak akan kalau misalkan kalian tidak mulai dari sekarang, mau sampai kapan? Karena untuk asam lambung dan anestesi psikosomatis, kalau kita tidak bergerak, kalau kita tidak berbuat, itu akan terus kita jalani asam lambungnya ya teman-teman. Makanya kalau misalnya kalian tidak ingin menjalani asam lambung dan anestesi psikosomatis, lakukan dari sekarang, lakukan saja. Jangan pernah banyak rencana, jangan banyak pernah apa-apa. Lakukan saja dari sekarang gitu. Tapi teman-teman jangan melakukannya di malam hari, apalagi ini sekarang udah sore, nggak usah lah. Sebaiknya kalian sore itu di rumah gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan pagi hari, lakukan saja ya. Kalau misalkan toh masih takut nanti sensasinya akan datang, nanti takut ada sensasi datang nih di tengah perjalanan, bawa saja persediaan lah, air minum gitu ya, cemilan gitu, nggak apa-apa ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, semoga saja videonya itu membantu. Diulang lagi di penutupannya. Semoga saja videonya membantu buat kalian yang sedang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis sampai membaik ya. Amin ya rabbal alamin ya. Ya minimal bisa memberikan motivasi buat kalian, minimal bisa memberikan penyemangat buat kalian, karena orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu jujur ya, bukan butuh obat tetapi butuh penyemangat. Dan penyemangat itu bisa dari siapa saja, bisa dari orang lain, bisa dari keluarga, bahkan yang harusnya itu sebetulnya yang paling penting itu dari diri sendiri teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian saya itu ada pengumuman bagi teman-teman ya. Untuk bulan ini penghasilan menurun ya, karena memang mungkin teman-teman itu masih banyak yang skip iklan, jadi akhirnya penghasilan saya itu sedikit, tetapi nggak apa-apa lah, itu juga rezeki dari Allah ya. Cuman untuk sekarang itu nanti saya akan bantukan sama bukan orang-orang, tetapi saya akan bantukan terhadap anak-anak yatim piatu teman-teman ya. Semoga saja biasanya gitu ya, doa anak-anak yatim piatu itu selalu dikabulkan. Nanti kita ketika sumbang ke anak-anak yatim piatu, nanti kita pinta doanya biar orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis itu bisa sembuh total dan semangatnya ada lagi gitu ya teman-teman ya. Nah kemarin itu sebetulnya banyak video ya tentang sumbangan untuk orang-orang yang tidak mampu, tetapi karena memang waktu itu ketika saya video anak-anak yatimnya, ketika mau saya share, saya berpikir dua kali teman-teman ya. Mohon maaf sekali karena dia itu anak-anak. Bayangkan saja kalau misalkan videonya itu berlanjut terus ya, sementara dia itu nanti tumbuh besar, nanti takutnya itu ada rasa minder gitu teman-teman ya. Makanya untuk video anak-anak yang di bantuan kemarin itu tidak saya share di YouTube ya, tetapi kalau untuk yang sekarang mau saya share di YouTube, cuman wajahnya mungkin nanti akan saya buramkan gitu teman-teman ya. Jadi tidak terlihat wajahnya, karena takutnya itu dia itu minder ketika nanti sudah besarnya, karena ya yang namanya anak-anak ya teman-teman ya. Kasihan lah gitu kalau seandainya kalian nanti teman-teman anak-anak yatim kita share videonya, dikasih bantuan. Soalnya videonya itu kan terus akan tampil gitu sampai dia besar juga akan tampil, takutnya dia minder gitu teman-teman. Tetapi kalau untuk yang sekarang, bantuan yang sekarang itu kalau saat ini pasti nanti saya akan share di video, cuman nanti wajahnya saya buramkan. Yang penting doanya kalian dengarkan ya. Karena untuk channel ini semoga saja menjadi lahan ibadah buat kita semua ya. Makanya bagi teman-teman yang belum subscribe, makanya subscribe dulu ya, karena kalau misalnya kalian subscribe di video ini, di channel ini, kalian juga ikut beribadah ya teman-teman. Karena memang untuk channel ini di awal-awal saya sudah ceritakan
channel ini itu hanya sekedar untuk membantu kalian saja lah gitu, orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, karena memang channel ini lahirnya dari nazar saya ketika waktu itu terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Ketika sudah menjalankan metodenya kemudian ada perbaikan, saya waktu itu berjanji sama Allah, ya Allah, ketika kalau seandainya saya sudah sembuh total, saya akan bantu orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis agar cepat sembuh, agar cepat membaik. Karena waktu itu saya merasakan sendiri ya, rasa tidak nyamannya seperti apa teman-teman ya. Yang namanya rasanya tidak nyaman itu, aduh ya, parah banget gitu ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman tolong di subscribe dulu ya. Penutupan lagi nih, udahlah gitu ya teman-teman ya. Videonya saya akhiri ya karena durasinya udah terlalu lama nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.